bangun dari tidur, Pak Anies katanya mau didaftarin sama Bang Gondrong di Jabar. Menyala bantengku. Kasihan sekali, pendukung Anies Baswedan sudah begitu senang sekali mendengar Anies akan diusung sama Bang Gondrong di Jawa Barat. Namun kini akhirnya kecewa karena PDIP tak mau mengusung Anies Baswedan dan akhirnya kembali mencaci maki PDIP. Insya Allah dari hasil putusan MK, Pak Anies bisa berlayar. Semoga PDIP mengusung Pak Anies. Kalau PDIP mengusung Pak Anies, kita para tiktoker pejuang Anies, kita geruduk kantor PDIP, ucapan terima kasih kita kepada PDIP. Kita merahkan Jakarta, oke? Mantap. Ya, itulah anak abah begitu sangat berbahagia sekali dikarenakan ada kesempatan Anies Baswedan akan maju lewat PDIP. Namun demikian akhirnya kecewa. Di 2024 nih nggak ada partai yang oposisi. Semua hidungnya dicocok kayak sapi. Kayak sapi. Ditarik kanan-kanan, ditarik kiri-kiri. Mau partai besar kayak mau partai kecil sama aja. Gitu ya. Partai kecil juga belum dapat jabatan aja. Ntar juga kalau udah jadi besar sama. Udah kebaca. Semua kayak sapi dicocok hidungnya. Tapi baru 2024 ini nih yang kelihatan nih. Yang partai-partai yang berontak nggak ada, berarti semua bermain. Kita cukup tahu aja dah ya. Dagelan, semua dagelan. Gak ada yang oposisi. Baru kita paham semuanya, nggak ada yang oposisi. Kita dibohongin. Jadi kecewa sekali ya dibohongin sama partai-partai ya. Ya memang pendukung keras Anies Baswedan ini begitu bergembira sekali di kala Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk Anies Baswedan. Namun demikian kenyataannya tidak ada satupun partai yang mau mengusung Anies Baswedan. Kapokmu kapan? Sekarang saya baru sadar. Baru sadar ya Bang ya. Memang berat mendukung orang yang benar-benar lurus ya. Lurus ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa begini. Kenapa sih orang yang lahir di luar nikah itu orang yang lahir di luar nikah itu gampang lahirnya? Gitu ya. Karena apapun yang berdosa, menurut gue nih ya, itu memang sengaja dikasih jalan yang gampang, yang lancar. Tapi coba lo bayangin ketika ada orang yang menikah dengan resmi halal, mereka satu, ada yang susah dapat anak, kedua, ada yang lahirannya mesti agak sakit-sakitan atau nyungsang atau apalah gitu loh. Coba yang lahir di luar nikah, pasti gampang lahirnya. Sama seperti kita dukung Pak Anies. Ketika kita dukung Pak Anies ini benar-benar orang yang tulus, jujur, yang mau mengangkat masyarakatnya, menaikkan masyarakatnya. Menaikkan kemana? Membela, itu pasti sulit. Karena niatnya itu tulus gitu loh. Tapi ketika ada pemimpin yang niatnya untuk mengambil keuntungan sendiri, pasti itu dilancarin tuh. Yang benar, jangan suka menfitnah orang, ngata-ngatain pemimpin yang mau menang sendiri mau cari keuntungan sendiri, tetapi yang jujur adalah Anies. Benarkah? Ya memang semuanya berubah. Anies Baswedan itu pada saat memimpin Jakarta tidak ada korupsi dikarenakan sudah berganti menjadi kelebihan bayar.
Sorry teman-teman ya, Kecewa ya. mulai malam ini karena belum ada kejelasan yang bener-bener buat gue yakin, dan gue juga udah mulai angkat bendera ya. Video-video saya tentang PDIP sementara saya take down dulu. Oke? Sampai benar-benar jelas dengan berita yang beredar sekarang. Ya saya agak kecewa, tapi sementara Ya, kelihatan kecewa sekali kepada PDIP begitu ya, karena PDIP tidak kunjung mengusung Anies Baswedan, dan pada detik-detik terakhir malah mengusung Pramono Anung, dan di Jawa Barat malah tidak ada tokoh sama sekali yang mengusung Anies Baswedan. Yang menyesal kepada PDIP tidak hanya para pendukungnya, namun demikian Anies Baswedan juga ikut menyesal. Inilah Anies Baswedan. Tidak ada. Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Tidak ada ya. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin, bergantian, berombongan datang bergantian, menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Itulah penyesalan Anies Baswedan karena dia tidak bisa memanfaatkan masyarakat kecil selama ya tidak menjadi gubernur lagi. Nangis ya. Kasihan sekali ya Bapak Anies Baswedan. Di PHP oleh PDI Perjuangan, katanya mau dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Nggak taunya yang dimajukan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Aduh, malang nasib apa ya. Makanya kemarin kan sudah dikode sama Ibu Megawati, kalau mau dimajukan oleh PDIP ya nurut sama saya. Itu dites, ternyata Pak Anies nggak mau nurut, nggak pakai seragam warna merah, nggak mau menyembah, ya kan Pak Anies? Gini lah. Tapi nggak apa-apa, bagus, saya setuju dengan PDI Perjuangan nggak ngusung Pak Anies. Karena apa? Pak Anies cuma dompleng saja. Gitu ya. Tahu kan sejarahnya apa? Zamannya SBY ikut SBY, zamannya Jokowi ikut Jokowi, zamannya Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zamannya Pak Surya Paloh ikut Pak Surya Paloh. Ini Megawati mau ikut. Janganlah, Bunglon itu bagus, nggak usah dimajukan sebagai calon gubernur. Kalau seperti ini gimana nasib Pak Anies? Mau ngapain lagi Pak Anies? Mau jadi apa? Calon apa? Sudah nggak bisa, nggak ada partai yang mau mengusung. Makanya Pak Anies jangan jadi politisi yang suka loncat-loncat, ya ikut partai biar ndak dibuat-buat kayak gini, ndak disia-siakan ya Pak Anies. Sekarang nikmatilah kesedihan Pak Anies, merenung di kamar, di rumah ya. Oke Pak Anies, sehat selalu Pak Anies, salam perubahan, karena hidupnya berubah-ubah sekarang kesini kesana kesana. Iya, selalu berubah-ubah ya, dari Demokrat kemudian ke PDIP, ke Nasdem. Itulah nasib Anies Baswedan. Pak Anies di PHP PDIP, sedih gak Pak Anies? Mau nangis? Lepaskan aja Pak Anies, lepaskan. Begitu ya. Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Doakan semuanya dalam bangsa Jakartanya maju, aman, hidup, dan sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu bener nggak Pak? Yang bersurat Pak Anies itu Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin calon presiden gagal,
Sekarang mau nyalon gubernur partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah, ini sekarang akibatnya kan, nggak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya, kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Telak banget ya Pak Anies diminta untuk mencalon lagi di 2049 atau 59. Itu mah sudah kakek-kakek ya, sudah nggak bisa ini karena kan umur sudah tidak mencukupi lagi.